Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emresa Rosaldi dari kelas 4D Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang mengenai bagaimana cara berinvestasi dengan menggunakan analisis fundamental dan pada aset digital. Tentu kita sebagai trader pasti kalian penasaran kan dengan apa sih penyebab naik turunnya harga pada aset digital. Meskipun pasar tidak dapat diprediksi, namun apabila kita menggunakan analisis yang baik dan benar, pasti dapat memperoleh setidaknya ide-ide mengenai skenario yang memungkinkan terjadi. Nah, maka dari itu, kalian pasti penasaran kan bagaimana caranya? Di sini saya akan memberitahu ada dua cara, yaitu menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental. Yang pertama, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk memprediksikan tren kemana harga akan bergerak dengan cara mempelajari data pergerakan harga yang lampau atau yang lalu. Yang kedua, sedangkan analisis fundamental itu adalah melihat semua informasi finansial yang terkait dengan aset digital dan teknologi di belakangnya untuk memprediksi. Di sini terdapat beberapa hal yang membedakan antara analisis fundamental dengan analisis teknikal. Mulai dari fokus yang diperhatikan, tujuan menggunakan analisis tersebut, hingga jangka penggunaan waktu. Berikut penjelasannya. Yang pertama, analisis fundamental lebih akan berfokus kepada keadaan ekonomi makro dan mikro, karena keuangan perusahaan serta persaingan usaha dan serta siklus industri. Yang kedua, perbedaannya adalah fokus pada analisis teknikal tentu berbeda sangat sekali. Analisis teknikal adalah analisis yang digunakan untuk mengamati pola data pasar, volume transaksi, dan harga yang berada di saham. Jadi, fokus analisis teknikal ini tidak pada kondisi ekonomi suatu perusahaan tersebut, melainkan tetapi lebih ke kondisi saham yang akan dipilih terlepas dari perusahaannya. Selanjutnya yang ketiga, dikarenakan data digunakan untuk menganalisa termasuk valid dan konkret, jadi analisa teknikal saham bukanlah sekedar spekulatif saja. Prediksi dilakukan menurut data-data yang ada sebelumnya. Yang keempat, tujuan penggunaan analisis fundamental adalah untuk menentukan dari sebuah perusahaan mana yang perlu kita harus beli. Yang kelima ini jika analisis teknikal saham sendiri memiliki tujuan untuk menentukan kapan hari yang harus kita membeli saham tersebut. Itu berada di analisis teknikal. Yang keenam, fungsi dari analisis fundamental tersebut digunakan untuk investasi saham. Investasi saham tersebut diperlukan dalam jangka waktu menengah dan yang panjang. Yang ketujuh, pada analisis teknikal sendiri digunakan untuk jangka waktu yang lebih pendek dari analisis fundamental dan lebih singkat. Jadi,
pelaku trader atau investor biasanya memandang saham tersebut lebih sebagai komoditas. Yang ke-8, analisis teknikal saham biasanya akan lebih aktif dalam melakukan pengambilan serta akan melakukan penjualan saham. Jadi membeli pada saat turun harga dan menjual pada saat harga rebound. Pengambilan keuntungan pelaku investasi saham ini akan lebih terasa singkat atau bisa disebut hit and run. Hasil dari kedua metode analisis ini seharusnya harus bisa saling melengkapi, dan di penjelasan saya ini hanya fokus pada analisis fundamental di dunia aset digital. Jadi, kenapa sih analisis fundamental pada aset digital itu sangat penting? Memangnya analisis teknikal saja tidak cukup. Nah, faktanya sebelum kita membeli aset digital, kita perlu mengevaluasi dengan hati-hati apakah aset digital tersebut memiliki peluang untuk bertahan dan bertumbuh. Kalian harus tetap ingat ya, bahwa analisis fundamental pada aset ini berbeda dengan aset pada saham. Dikarenakan sebagian besar aset digital pada saham tidak memiliki pendapatan laba metrik tradisional lainnya, tidak seperti saham yang memiliki laporan keuangan. Terus, di manakah kita mendapatkan informasi pada aset yang dapat dipercaya? Ya, saya jelaskan. Yang pertama, kalian dapat membuka situs website akses digital tersebut yang biasanya menggambarkan tujuan dan tautannya ke white paper dan saluran komunitas yang lain. Yang kedua, white paper dari koinnya. White paper ini adalah laporan resmi yang mengeksplorasi suatu proyek, biasanya mendiskusikan mengenai tujuan dari proyek tersebut dan aspek-aspek lainnya. Yang ketiga ada komunitas semua akses digital yang sukses memiliki setidaknya beberapa bentuk media sosial dan channel seperti Instagram, Telegram, Slack, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir, press. Untungnya sekarang ada banyak jurnalis yang menulis proyek atau askes digital bisa berupa positif ataupun negatif. Nah, maka dari itu, kalian sebagai trader harus rajin memeriksa apa yang mereka katakan pada aset digital yang kalian pelajari. Yang pertama, market capitalization adalah nilai dari harga sebuah aset digital yang dihitung dari jumlah keseluruhan aset digital yang beredar. Market ini penting karena menunjukkan seberapa besar ruang untuk pertumbuhan. Untuk menghitung sebuah market ini pada aset digital, yang perlu dilakukan hanya menggali harga aset digital sekarang dengan jumlah aset yang telah beredar, atau yang kalian bisa langsung menggunakan CoinMarketCap untuk langsung melihat market. Lebih dari 2000 market ini yang ada, namun perlu diingat bahwa aset digital ini memiliki harga rendah, dapat memiliki
market capitalization, yang sama dengan aset digital yang memiliki harga tinggi. Jika hanya memiliki jumlah supplier yang tinggi, yang kedua, supply pada sebuah aset digital, misalnya Bitcoin, seluruh dunia jumlah Bitcoin diperkirakan mencapai 21 bit. Kalian bisa mendapatkan informasi ini di CoinMarketCap dan tinggal klik pada aset digital mana yang mau kalian lihat dan semua informasi sudah tercantum pada halaman market cap ini. Selanjutnya yang ketiga, yaitu volume trading. Volume trading ini adalah indikator penting atas popularitasnya sebuah aset digital. Memperlihatkan aset jumlah digital yang ditukar tangan selama periode tertentu. Nah, ini memberikan informasi seberapa banyak aset digital yang dijual ataupun seberapa banyak aset digital yang dibeli selama 24 jam. Selanjutnya yang nomor 4 adalah pendiri dan pengembang. Aset digital tersebut menginvestasi tim dalam sebuah proyek. Ini merupakan hal yang sangat penting. Trader biasanya menonton wawancara atau konversi pendirinya sebelum menginvestasikan uang kepada sebuah aset digital. Selanjutnya yang nomor 5. Nomor 5 adalah potential roadblock. Potential roadblock tersebut artinya suatu yang dapat menghalangi, misalkan di mana kalian harus tahu di mana proyek itu duduk secara legal dan juga memastikan apakah ada pesaing pada aset digital tersebut. Bitcoin memiliki keuntungan sebagai penggerak pertama yang membuatnya memiliki daya tarik yang signifikan. Selanjutnya yang terakhir atau yang nomor 6 adalah roadmap pada sebuah aset digital. Roadmap merupakan suatu proyek yang baik akan menjelaskan apa yang telah dibuat dan apa yang telah dilakukan. Semakin banyak detail yang digunakan, maka akan semakin baik suatu proyek akan berdiri sampai kemana-mana apabila mempunyai roadmap yang jelas. Nah, selesai sudah penjelasan dari saya. Di sini sampai sini saja saya menjelaskan tentang yang pertama bagaimana cara berinvestasi. Cara berinvestasi dengan cara menggunakan analisis fundamental. Yang kedua, apa pengertian dari analisis teknikal dan analisis fundamental, serta perbedaan-perbedaan pentingnya analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis fundamental pada aset digital, terus di manakah kita dapat menginformasi aset yang dapat dipercaya. Terus langkah-langkah selanjutnya setelah mencari informasi, ada langkah-langkah selanjutnya untuk memperoleh informasi. Kita lanjut ke langkah-langkah menganalisis fundamental pada aset digital. Dan langkah-langkah tersebut yang sudah saya jelaskan. Itu penjelasan dari saya. Untuk kurang jelas mohon maaf. Dan saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.